Selamat siang, perkenalkan nama saya Nur Indah Boris Tumorang dengan NIM akhir 019. Saya mahasiswi dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Keuangan Daerah angkatan 2024. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang dimana tugas presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan juga Ibu Aninda Puji Adila MAK. Jadi judul dari materi kali ini adalah hukum pajak. Kita masuk ke pembahasan apa itu hukum pajak. Jadi pengertian dari hukum pajak itu adalah hukum pajak adalah sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban dan hak warga negara dalam membayar pajak kepada pemerintah. Nah, hukum pajak ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada hukum pajak material. Contohnya itu adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan yang kedua itu ada hukum pajak formil. Sebagai contohnya adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya, dalam pemungutan pajak itu ada teori dan azasnya. Yang pertama sekali kita bahas adalah teori dalam memungut pajak. Jadi yang pertama itu ada namanya teori asuransi. Jadi arti dari teori asuransi ini adalah suatu kepentingan masyarakat atau seseorang yang harus dilindungi oleh negara. Jadi masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar premi kepada negara. Teori asuransi ini hanya memberi landasan, karena pada dasarnya teori ini tidak tepat untuk melandasi adanya pemungutan pajak. Jadi premi ini kurang tepat bila diartikan sama dengan pajak. Karena premi dalam teori ini seharusnya sama dengan retribusi yang kontrapretasinya dapat dirasakan secara langsung oleh pemberi premi. Sementara pengertian dari pajak itu tidak demikian. Premi yang diberikan kepada negara tidak sama dengan premi yang diberikan kepada perusahaan dalam arti premi yang sesungguhnya. Apabila masyarakat mengalami suatu kerugian, negara tidak dapat memberikan penggantian sebagaimana layaknya perusahaan asuransi, dan jumlah premi yang diberikan tidak bisa dihitung dalam jumlah seimbang yang akan diberikan oleh negara. Terus yang kedua itu ada teori kepentingan. Jadi teori kepentingan ini dapat diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Jadi segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Nah, warga negara yang memiliki harta yang banyak itu cenderung lebih besar membayar pajak kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan. Demikian juga sebaliknya, bagi warga negara yang memiliki harta sedikit ataupun harta benda yang tidak banyak, pajaknya lebih sedikit daripada warga negara yang memiliki harta yang lebih banyak. Jadi jadi warga negara yang memiliki harta lebih sedikit ini juga akan membayar pajak lebih sedikit kepada negara untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut. Selanjutnya itu ada namanya teori gaya pikul. Nah, teori gaya pikul ini adalah asas keadilan, yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besar penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan. Selanjutnya itu ada teori gaya beli. Nah, teori ini tuh menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya beli suatu rumah tangga negara.
Jadi pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur dari pajak agar masyarakat tetap eksis. Selanjutnya ataupun yang terakhir itu adalah teori bakti. Teori ini menekankan pada paham organis Stetler yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi perkumpulan dari individu-individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut yang namanya pajak. Terus selanjutnya itu setelah kita membahas teori dari pemungutan pajak, kita masuk untuk membahas yang namanya asas pemungutan pajak. Nah, saya mengambil asas pemungutan pajak menurut para ahli ekonomi, salah satunya adalah Pak Adam Smith, yang dimana yang pertama itu azasnya itu adalah azas equality. Jadi pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Nah, yang kedua itu ada azas certainty. Jadi, semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Lalu yang ketiga itu adalah azas convenience of payment. Jadi pajak ini harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak ini menerima hadiah. Yang keempat ada azas efisiensi, yang dimana biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat dan sekecil mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar daripada hasil pemungutan pajak. Selanjutnya itu ada juga dari para ahli ekonomi yang mengatakan, yaitu Bapak WJ Langen, yang dimana azas dalam pemungutan pajak itu ada 5. Yang pertama itu ada namanya azas daya pikul. Jadi besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi pula pajak yang dibebankan. Lalu yang kedua itu ada namanya azas manfaat. Jadi yang dimaksud dengan azas manfaat ini adalah pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah azas kesejahteraan. Jadi, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ataupun masyarakat. Yang keempat itu ada namanya azas kesamaan. Asas kesamaan. Jadi, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama, atau bisa dibilang diperlakukan sama, adil. Selanjutnya yang terakhir itu ada asas beban yang sekecil-kecilnya. Jadi pemungutan pajak ini diusahakan sekecil-kecilnya ataupun serendah-rendahnya. Jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. Setelah kita membahas tentang teori dan azas pemungutan pajak, ada juga yang namanya apa sih alasan pemerintah memungut pajak? Jadi yang pertama itu, alasan pemerintah dalam memungut pajak itu yang pertama adalah membiayai pengeluaran negara. Contohnya itu kayak membayar gaji pegawai negeri, selanjutnya membangun infrastruktur kayak jalan, jembatan, sekolah, dan juga rumah sakit. Terus menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selanjutnya itu ada yang kedua itu alasan pemerintah untuk memungut pajak itu adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak yang digunakan dalam program-program sosial jadi pajak ini digunakan untuk program-program sosial. Contohnya itu kayak bantuan sosial, subsidi pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya itu ada program penanggulangan kemiskinan. Oke, lanjut. Alasan pemerintah memungut pajak yang ketiga adalah untuk mengatur perekonomian. Jadi, pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mengatur perekonomian. Jadi, misalnya itu kayak menurunkan pajak di saat resesi agar konsumsi meningkat.
Lalu ada juga menaikkan pajak saat inflasi tinggi untuk mengurangi daya beli. Selanjutnya, apa sih alasan pemerintah dalam memungut pajak itu? Adalah mengurangi ketimpangan sosial. Jadi, semakin tinggi penghasilan, semakin besar pula pajaknya. Untuk membantu mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, dana dari pajak orang kaya bisa digunakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya itu ada yang kelima, alasan pemerintah memungut pajak adalah melindungi produk dalam negeri. Maksudnya itu melalui pajak impor atau bea masuk, pemerintah bisa melindungi industri dalam negeri dan persaingan produk luar negeri yang lebih murah. Selanjutnya itu, kesimpulan dari presentasi saya ini adalah, jadi pajak ini memiliki peran yang sangat penting bagi negara, bukan hanya sebagai sumber pendapatan utama, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melalui lembaga seperti Direktorat Jenderal Pajak atau DJP bertanggung jawab dalam pengumpulan pajak yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik. Jadi dari secara keseluruhan, pajak merupakan instrumen vital dalam kehidupan bernegara yang mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun dan menjaga keberlanjutan negara. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.